Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan mengajarkan bagaimana cara menggunakan mikrometer dan bagaimana cara membaca nilai-nilai yang ada di mikrometer tersebut. Mikrometer itu sebenarnya ada 3 jenis. Ada mikrometer inside, ada mikrometer outside, yang satu ada mikrometer kedalaman. Dan yang jelas punya fungsi masing-masing. Nah, kali ini saya akan mengajarkan yang mikrometer outside. Pertama-tama sebelum kita melakukan pengukuran, mari kita mengenal bagian-bagian dari mikrometer outside tersebut. Nah, di sini ada namanya anvil. Di sini namanya spindle. Yang ini namanya frame. Yang bagian ini namanya sleeve. Kalau yang ini yang bisa diputar-putar ini namanya thimble. Nah, terakhir bagian ini namanya ratchet. Nah, di mikrometer ini ada angka-angka yang harus kita ketahui sebelum kita melakukan pengukuran. Seperti halnya angka di sini ada 0,01 mili. Kemudian 0 sampai 25 mili. Nah, ini ada maksud dan tujuan. Jadi di sini 0,01 itu artinya adalah ketelitian. Ketelitiannya dia itu 0,01 mili. Nah, 0 sampai 25 mili artinya mikrometer ini bisa mengukur panjang atau jarak dari 0 sampai 25 mili saja. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Nah, kemudian di sini ada namanya lock. Di sini locknya berfungsi untuk melock thimble-nya agar tidak berputar. Kalau locknya kita putar ke sini, ke arah sini, jadi thimble-nya tidak dapat diputar. Kemudian ini ada ratchet. Ratchetnya ini berfungsi apabila anvil dan spindle ini bertemu atau permukaan yang kita akan ukur sudah mendekati, alangkah baiknya kita memutar dengan menggunakan ratchet. Jadi jangan thimble-nya yang diputar. Karena apa? Kalau thimble yang kita putar, bisa nilainya itu akan berlebih atau salah pengukuran. Jadi ketika kita sudah sampai di ujung, semisal kita ingin dinolkan saja di sini, sudah mendekati on 0, ini kita menggunakan ratchetnya. Jadi ketika di ratchet diputar, ratchet itu akan berbunyi. Nah, di situ tandanya pengukuran kita sesuai, pengukuran kita benar seperti ini. Kita lihat. Nah, bunyi teman-teman, itu tandanya pengukuran kita sesuai dan bisa dilihat garis 0 sesuai dengan garis skala utama. Nah, coba kita lihat apabila kita memutar yang di bagian thimble-nya sini ya. Kita lihat. Mungkin secara tidak sengaja kita akan menarik terlalu kuat sehingga nilainya 0 itu tidak sesuai, tidak berhenti. Kita perhatikan nilai 0 pada thimble tidak sesuai dengan skala utama, atau di skala utamanya di garis datanya itu tidak sejajar. Jadi bisa mengalami kesalahan perhitungan. Nah, jadi alangkah baiknya kita menggunakan ratchet. Kalau kita menggunakan ratchet, coba sekali lagi kita perhatikan, dan ratchet itu ketika sudah 0 sejajar dengan sleeve, ratchet itu akan berbunyi. Bagaimana? Sudah mengerti kan? Nah, sebelum kita melakukan pengukuran tersebut, kita harus mengetahui berapa nilai angka-angka yang ada di mikrometer tersebut. Seperti angka-angka yang ada di bagian sleeve tersebut. Di bagian atas ini ada, kita lihat 0, 1, 2, 3, 4, 5 angka. Nah, ini sebenarnya angka 0 sampai 25 mili. Nilainya itu satuan. Jadi ya misalkan di sini 1 ya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di bawahnya ini ada garis lagi di bawahnya ini. Nah, nilainya itu 0,5 karena dari 0
0 ke 1 atau 1 ke 2 ini, timbel ini akan berputar sebanyak 2 kali. Jadi diingat garis bawah ini nilainya 0,5. Nah, kemudian ada angka yang ditimbel. Nah, di timbel ini adalah ketelitiannya. Nah, ketelitian tadi kan 0,01. Jadi nilainya di sini, jadi semisal di sini ada angka 10, berarti ya 0,10, misalkan di sini 5 ya 0,05. Ya misalkan di sini 8 ya 0,8 dan begitu seterusnya. Nah, kawan-kawan, di sini kita akan mencoba bagaimana melakukan pengukuran yang baik dan benar. Kita putar. Nah, ketika spindle sudah mau mendekat dan anvil sudah mau rapat, kita alangkah baiknya memutar menggunakan ratchet ini agar tidak terjadi kesalahan pengukuran seperti ini. Nah, apabila ratchetnya sudah berbunyi seperti itu, kemudian kita melok agar timbelnya tadi tidak berputar lagi. Nah teman-teman, kita akan mencoba membaca salah satu contoh soal atau contoh pengukuran ya. Pertama-tama kita perhatikan di mana timbel itu berhenti. Nah, di situ kan timbel berhenti itu kan ada menunjukkan angka 20 atau garis ke-20 ditandai sama tanda panah warna merah. Jadi kita tulis di situ angka 20. Nah, langkah kedua, tengahnya itu kan terlihat. Jadi kita yang ditandai oleh tanda panah warna biru tadi nilainya itu kan 0,5. Jadi kita tulis di sini 0,5. Nah, kemudian langkah ketiga kita lihat angka-angka atau nominal yang ada di timbel tadi. Nah, kita tahu kan nilai di timbel itu kan satu garisnya nilainya 0,01. Kita lihat garis yang sejajar dengan garis data itu yang mana, atau yang lurus dengan garis data itu yang mana. Kalau di situ kan ditandai dengan garis yang lurus itu ditandai dengan tanda panah warna hijau. Di situ garis ke 17. Jadi kita tulis di situ 0,17. Kemudian kita tambahkan hasilnya jadi 76,20. Jadi hasilnya 20,67 mili. Jangan lupa setiap hasil selesai perhitungan kita kasih di belakangnya satuannya ya, biar tidak terjadi kesalahan pengukuran. Sampai sini ada pertanyaan atau yang masih belum bisa? Semisal ada pertanyaan langsung komen aja di bawah. Di sini saya akan ngasih tips cara membaca cepat. Jadi istilahnya kalau nggak mungkin kan kita pas lagi kerja kita ngukur, kita ambil kertas, cari pulpen, nyari spidol untuk cakaran gitu kan. Jadi tips cara cepatnya begini. Kalau semisal di situ sudah kelihatan garis tengahnya yang ditandai tanda panah warna biru, anggap aja garis tengahnya itu kita tulis 50. Kita anggap aja 50. Nah, yang garis tanda panah yang warna merah itu kan 20. Itu kita simpan di otak aja. Jadi 50 langsung kita tambahin yang mana tadi garis lurus. Garis lurusnya kan hijau tadi kan sesuai 17. Ya langsung aja kita tambahin 17. Jadi 17 6 kan tambah 17 67. Nah, ya udah, itu kan 20 tadi kan kita simpan, kita masukin di sini, tapi jangan lupa kita tetap kasih koma. Ya. Nah, bagaimana kalau semisal garis tengahnya nggak ada atau tidak terlihat? Ya sudah, tinggal kita lihat yang mana garis lurus. Semisal garis lurusnya di situ
ya langsung aja 20,17 gitu. Jangan lupa dikasih mili satuannya, ini mili. Oke, gimana? Jadi istilahnya tidak usah kita kalau semisal pada saat realita kerjanya kita nulis 0,5 0,17, kita bisa langsung membaca ini hasilnya. Tapi sebelum kita membaca cepat, kita harus tahu bagaimana cara urutan tadi, urutan pengejaan, dalam artian urutan cakaran tadi. Kita harus tahu nilai-nilai dari ini semua sebelum kita membaca cepat. Jadi kita bisa memahami berapa nilai-nilai angka nominal yang ada pada setiap timbel. Oke teman-teman, sampai sini penjelasan saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua yang mungkin baru belajar mengenal mikrometer. Kalau kalian suka video ini, silahkan di share, klik, di komen, dan tentunya jangan lupa di subscribe. Terima kasih.